Biografi singkat dari Ibnu Rushd. Nama lengkap Ibnu Rushd adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Beliau lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 5 Hijriah atau 1126 Masehi. Dibesarkan dalam keluarga hakim-hakim yang teguh menegakkan agama dan berpengetahuan luas. Neneknya adalah seorang ahli fikih dan tokoh politik yang berpengaruh, serta hakim agung di Andalusia. Dia juga pernah menjadi dokter istana di Cordoba, filosof, dan ahli hukum yang berpengaruh di kalangan istana. Selanjutnya, pengertian filsafat Islam pasca Ibnu Rushd. Istilah filsafat Islam pasca Ibnu Rushd ialah tradisi kefilsafatan yang berkembang di daerah teritorial Islam di masa setelah wafatnya Ibnu Rushd. Filsafat Islam pasca Ibnu Rushd sendiri dipopulerkan oleh seorang ahli Iran yang bernama Henry Corbin untuk membantah pandangan arus utama bahwa setelah Ibnu Rushd tiada, maka secara praktis tradisi filsafat Islam mandek dan mandul atau terhentikan. Dari sinilah muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai perkembangan filsafat Islam pasca Ibnu Rushd, biografi beserta pemikiran atau pendapat dari beberapa tokoh-tokohnya. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi pemaduan filsafat dan agama oleh Ibnu Rushd. Di antaranya adalah yang pertama, adanya ulama yang membeberkan filsafat sesuai dengan pemahamannya sendiri. Yang kedua, kondisi sosiokultural masyarakat yang pada masanya dinominasi oleh pemikiran Al-Ghazali. Dan yang ketiga, ekstrimita Ibnu Rushd dalam mengagumi pemikiran Aristoteles. Baik, saya Rahmi Aulia, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu metode filsafat Ibnu Rushd. Metode pemaduan filsafat dan agama yang dipakai Ibnu Rushd adalah disandarkan kepada prinsip-prinsip dan asas-asas. Di antaranya, bahwa mempelajari filsafat adalah perintah yang diwajibkan oleh agama dan ditetapkan oleh syariat. Bahwa agama memiliki makna historis, sehingga nas-nas agama atau Al-Quran dan Al-Hadis tidak semua harus diartikan sesuai dengan lahirnya, dan tidak pula harus dikeluarkan dari makna lahiriahnya melalui takwil. Bahwa takwil adalah suatu keharusan demi kebaikan syariat dan filsafat, karena agama tidak menciptakan akal, nas-nas tersebut wajib ditakwilkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh filsafat Islam pasca Ibnu Rushd. Filsafat Islam pasca Ibnu Rushd telah melahirkan tokoh-tokoh yang hebat dan cerdas dalam segala bidang, khususnya dalam bidang keagamaan. Di antaranya, pertama, Nasr al-Din Tusi, sarjana muslim yang kemasyhurannya setara dengan teolog dan filsuf besar sejarah gereja, Thomas Aquinas. Memiliki nama lengkapnya adalah Khwajah Nasir al-Din Abu Ja'far Muhammad Ibnu Hasan. Ia seorang sarjana yang mahir dalam bidang ilmu pengetahuan matematika, astronomi, dan politik. Menurut pemikirannya, metafisika terdiri atas dua bagian. Pertama, ilmu ketuhanan atau ilmu ilahi. Kedua, filsafat pertama atau falsafah ulah. Ilmu ketuhanan meliputi Tuhan, akal, dan jiwa. Pengetahuan tentang alam semesta dan hal-hal yang berhubungan dengan alam semesta yang merupakan filsafat pertama. Pengetahuan tentang kelompok-kelompok ketunggalan dan kemajemukan, kepastian dan kemungkinan, esensi dan eksistensi, kekekalan dan ketidakkekalan juga membentuk bagian dari filsafat pertama tersebut. Di antara cabang atau furu metafisika itu termasuk pengetahuan kenabian atau nubuat. Jelas subjek itu menunjukkan bahwa metafisika merupakan esensi filsafat Islam dan lingkup sumbangan utamanya bagi sejarah gagasan-gagasan. Bagi At-Tusi, eksistensi Tuhan sebagai postulat atau yang sudah terang akan kebenaran bahwa Allah itu ada harus diyakini oleh manusia dan bukan harus dibuktikan. Pembuktian eksistensi Tuhan atau wujud Tuhan bagi manusia adalah mustahil karena pemahaman manusia tentang wujud Tuhan sangat terbatas untuk dipikirkan. Meskipun At-Tusi membagi metafisika atas ilmu ketuhanan dan filsafat pertama, tetapi di dalamnya tidak mencakup kajian pembuktian eksistensi Tuhan. Karena ini suatu hal yang di luar batas kemampuan pembuktian manusia. Nasiruddin At-Tusi berpendapat sama halnya dengan filosof lainnya yang mengulas teori creatio ex nihilo, yaitu sebuah teori yang menyatakan adanya penciptaan sesuatu dari tidak ada. Kedua, Muhammad Iqbal. Ia dilahirkan di Sialkot, Punjab Barat Laut, yang sekarang bernama wilayah Pakistan. Pemikiran filsafatnya Iqbal menyatakan bahwa sebagai seorang muslim, dia percaya bahwa Al-Quran sebagai sumber utama baginya. Namun, pintu ijtihad tidak pernah tertutup karena pintu ini selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Menurutnya, tujuan mulia dari Al-Quran adalah untuk membangkitkan kesadaran manusia ke level yang lebih tinggi, berkaitan dengan keberadaan Tuhan dan alam semesta. Al-Quran pun memandang kehidupan sebagai sesuatu yang kreatif, aktif, dan progresif.
Menurut Iqbal, jika umat Islam memandang karya besar ulama terdahulu secara kaku, tanpa menciptakan sebuah rumusan baru yang inovatif, ketika peradaban manusia bergerak maju, hukum akan tetap pada tempatnya atau statis. Namun, Iqbal juga mengakui bahwa walaupun diperlukan penalaran secara ilmiah, ada beberapa ketentuan dalam Al-Quran yang bersifat lebih dinamis dan progresif dalam menghadapi kehidupan duniawi. Karena agama Yahudi dan Kristen telah gagal dalam menuntut umat manusia untuk menjalani hidupnya, menurutnya agama Yahudi terlalu mementingkan segi-segi duniawi, sedangkan Kristen terlalu mementingkan kehidupan ritual dan spiritual, sehingga gagal dalam menerapkan undang-undang dan organisasi. Al-Quran mengajarkan untuk menyeimbangkan antara kehidupan spiritual dan duniawi. Oleh karena itu, menurutnya, antara agama dan politik tidak perlu diadakan pemisahan. Konsep inilah yang pada akhirnya dikembangkan dalam kemerdekaan Pakistan. Alam pikiran Muhammad Iqbal berjalan pada paradigma kebangkitan sosial dunia Islam, supaya masyarakat muslim memiliki pola pikir dan pemahaman dinamis, aktif, dan progresif dalam memaknai pokok-pokok agama Islam. Ketiga, Mullah Sadra. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Al-Qawmi Al-Shirazi yang bergelar Sadr Al-Din dan lebih populer dengan sebutan Mullah Sadra atau Short Al-Muta'alihin, dan di kalangan murid-murid serta pengikutnya disebut Akhun. Dia dilahirkan di Shiraz sekitar tahun 979 sampai 80 Hijriah atau 1571 sampai 72 Masehi. Pemikirannya yaitu tentang kehakikian eksistensi. Bagi Sadra, eksistensi adalah realitas objektif di luar pikiran, sedang esensi adalah gambaran umum tentang realitas atau benda yang ada dalam pikiran. Selanjutnya, pemikiran mengenai perspektif teologis Mullah Sadra. Beliau membangun pemikirannya dengan cara mensistetiskan. Sintetis dari beberapa corak pemikiran tersebut mengantar Sadra untuk merumuskan satu teori baru yang sekaligus menjadi buah dari kecakapan kreativitasnya, yaitu teosofi transendental. Gagasan ini kemudian membawa namanya melanglang buana dan bahkan dikenal sebagai filosof tersohor hingga saat ini. Sadra begitu yakin bahwa terdapat 3 jalan bagi manusia untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu wahyu, akal, dan kasyaf atau pencerahan batin, yang darinya pula manusia seharusnya merumuskan kebijaksanaan untuk memperoleh manfaat darinya. Sekian dari saya. Terima kasih.